pada siang ini. Semoga ibu-ibu dan semua akhwat kita muslimat Allah selamatkan dari sifat-sifat buruk ini. Kita akan masuk insya Allah poin 25 dan insya Allah mungkin kita coba membahas 27 dan 28 ya. Kalau memadahi waktunya tentunya. Saya akan langsung bacakan saja pelanggaran yang ke-25 yang harus dihindari, yaitu kata penulis wanita yang menyangka bahwa dirinya tidak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia tentang tanggung jawab di rumahnya. Makanya judul kita melalaikan urusan rumah. Perhatikan garis bawahi kalimat rumah. Ya, jadi memang tanggung jawab ibu di situ. Setiap jengkar rumah ibu bertanggung jawab di situ. Nabi SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatih. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatih. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun ar-ra'iyatiha." Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya itu pada hari kiamat. Pemimpin negara atau imam adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Semua yang berhubungan dengan kepemimpinannya, makin luas lingkupnya, lokasi wilayah kekuasaannya, makin banyak masyarakat di bawah naungannya, maka makin besar pertanggungjawabannya. Makanya Umar radhiyallahu anhu tidak pernah tidur di malam hari kecuali sudah keliling Madinah dan memastikan tidak lagi orang yang butuh sama beliau. Itu pun masih kadang-kadang beliau menemukan ada saja orang yang susah. Ada orang yang susah. Pernah Umar bin Khattab dikisahkan oleh anu jalan malam-malam, terus dia keliling Madinah, semua rumah yang sudah padam ya sumbu apinya atau lampunya kalau kita zaman sekarang, maka dia lewatin saja. Sampai dia tiba di pinggiran Madinah, ada satu daerah padang pasir, tanah tidak bertuan gitu ya, di pinggiran Madinah. Rupanya ada satu orang Arab Badui dari padang pasir. Dia sedang menancapkan, dia baru saja menancapkan tendanya atau kemahnya. Kemudian Umar pun radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku," setelah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang itu jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Berarti dia Muslim. Kalau Umar tanya, "Wahai saudaraku, lagi bikin apa di sini?" Dia mengatakan, "Saya seorang musafir yang kebetulan saya lewat, gitu kan? Kebetulan saya lewat dan saya butuh istirahat malam ini. Besok saya akan pergi." Maka tiba-tiba saja selesai itu ada suara seperti jeritan seorang wanita, kayak orang yang sedang kesakitan di dalam kemah. Lalu kata Umar radhiyallahu anhu, "Siapa orang itu?" Kata orang Arab Badui ini, "Itu bukan urusan kamu." Dia tidak tahu kalau Umar ini adalah pemimpin gitu ya. Dan sebagian orang-orang Arab itu merasa aib kalau ditanya tentang istrinya. Jadi Anda juga harus tahu tradisi itu ya. Karena ditanya, "Mana istrimu?" Gitu ya. Itu seperti aib. Kenapa kau harus tanya-tanya istri saya? Seperti itu ya. Tapi ini tidak semua orang. Orang Arab Badui ini mengatakan, "Itu bukan urusanmu." Kata dia, "Mungkin saya bisa bantu." Kata Umar, "Ada sesuatu yang saya bisa bantu?" Karena sudah tengah malam orang ini juga butuh bantuan. Maka dia mengatakan, "Ini istri saya sebenarnya. Dia mau melahirkan dan tidak ada yang bisa bantu dia." Kata Umar, "Apa kau mau saya bawakan wanita yang bisa membantunya untuk melahirkan?" Kata dia, "Baik, jazakallah khair. Semoga Allah balas Anda dengan kebaikan." Maka Umar teman-teman bukan keliling membangunkan menteri-menterinya kalau kita sekarang ya. Penasihat-penasihat enggak. Beliau pulang ke rumahnya. Lalu membangunkan istrinya yang kebetulan pada saat itu adalah istrinya yang Umar meninggal ya. Sementara wanita ini di bawah naungannya yaitu cucu Nabi SAW, anaknya Ali bin Abi Thalib. Namanya Ummu Kalthum radhiyallahu anha. Dia mengatakan, "Wahai cucu Rasulullah SAW." Ya, "Wahai cucu Rasulullah." Dia bilang sama istrinya begitu. "Apa kau mau mendapatkan pahala seorang muslimah yang mau melahirkan di pinggir kota Madinah malam ini?" Karena subhanallah dia tahu suaminya pecinta kebaikan, dia pun punya keimanan yang baik. Ummu Kalthum mengatakan, "Tentu wahai suamiku." Kata Umar, "Ikutlah denganku dan bawa persiapan." Karena di pinggir kota Madinah ada seorang Arab Badui, tidak ada yang kenal dia di Madinah, dan sekarang istrinya mau melahirkan. Maka berangkatlah si raja sama si ratu tengah malam. Tanpa ada kamera yang menyoting mereka, tanpa ada apa-apa. Gitu. Berdua.
Jalan, ya. Pada saat itu tentu karena belum ada juga kamera ya. Tapi memang tidak ada yang tahu pada saat itu. Jalan. Sampai tiba di sana, Umar pun tidak perkenalkan diri. Tiba di sana, Umar cuma mengatakan kepada istrinya, masuklah dan uruslah saudarimu itu. Maka Ummu Kalsum pamit, diizinkan masuk oleh orang Badui tersebut di kemahnya. Lalu kemudian Umar duduk bersama orang Badui ini. Nah lama kemudian, terdengar suara bayi. Tangisan bayi itu sudah lahir gitu kan. Maka Ummu Kalsum mengatakan, wahai Amir Mukminin, sampaikan berita gembira kepada temanmu kalau istrinya sudah melahirkan. Begitu mendengar kalimat Amir Mukminin, pemimpin orang beriman, kaget dia. Orang beriman dia mengatakan, apakah anda Amir Mukminin? Umar bin Khattab? Kata Umar, iya. Duduklah dengan tenang, tidak masalah. Gitu kan? Lalu Umar mengatakan, setelah ini ya, kami akan siapkan kebutuhanmu dan besok juga sebelum kau pergi, kami akan siapkan kebutuhan tambahan untuk selama perjalananmu. Begitu mereka luar biasa karena mereka tahu ada pertanggungjawaban yang mereka harus diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ya, kita sayangkan banyak pemimpin yang tidak fikir itu ya. Kemudian kata Nabi SAW, laki-laki adalah pemimpin di tengah keluarganya dan ia akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Jadi saya dan semua teman-teman laki-laki itu diminta pertanggungjawaban terhadap keluarganya, istri sama anaknya semua kena tanggung jawabnya. Jadi kalau mereka tidak sholat pun suami ditanya. Kecuali suami sudah mengingatkan dan mereka diam-diam melanggar di belakang, yaitu berarti sudah lepas tanggung jawabnya. Dan saksi bahasan kita adalah penutupan hadis yang di sini sampai di sini diangkat saksinya. Seorang istri, ini yang saksi bahasan karena ini pelanggaran wanita, adalah pemimpin di rumah suaminya. Bukan atas suaminya ya, tapi rumah suaminya. Kalau suaminya titipkan rumah, kontrakan kah atau beli kah, itu amanah dia. Dia harus jaga kebersihannya, kerapiannya, pokoknya semua tanggung jawab dia di situ. Dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Maksud dalamnya kata sebagian ulama, makanan yang ada dalamnya, minumannya, jadi tidak boleh ada makanan rusak, minuman, pakaian, tidak boleh ada yang hilang. Dia bertanggung jawab semua itu. Kecuali memang lepas dari kontrol dia, ada pembantu datang kerja, pencuri, curi langsung pergi, itu lain. Seperti itu. Kata penulis, jika ia melihat suaminya memasukkan ke rumahnya kemungkaran yang dapat menghancurkan keluarganya, tapi ia tidak mempedulikannya, tidak menasehatinya, serta berkesinambungan dan tidak pula mengingkarinya, maka ini kesalahan besar darinya. Jadi ibu itu justru harus peka dalam masalah seperti ini. Setiap istri harus peka. Kalau suami mendatangkan pendapatan haram, dia cerita, ini tadi dapat bonus nih, ini amplop, ada uang 100 juta. Dari mana ini? Ini uang tadi dibagi-bagi. Ada kebetulan ya, uang diberikan oleh supplier, perusahaan tidak tahu, pegawai saling bagi-bagi semuanya. Maka anda tahu itu haram, bukan hak anda. Bukan haknya suami, ingatkan, ini haram, kembalikan. Saya tidak mau makan haram. Tolong ya, setiap kali, ini saya minta kepada semua muslimah, setiap kali suami anda mau keluar, bahasakan itu. Bahasakan baik-baik, bilang, tolong jangan bawa kepada kami kecuali makanan halal. Biar mereka tuh di luar berpikir untuk mencari yang halal. Kalau suami anda alhamdulillah sudah paham dan dia cari yang halal, alhamdulillah. Tapi kalau tidak perlu diingatkan. Ya. Begitu juga dengan kalau dia membawa hadiah, tapi hadiah itu berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan? Atau dia menyuruh kepada kemaksiatan, maka jangan diikuti. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini sebenarnya adalah tanggung jawab anda terhadap semua yang suami amanahkan. Sampai pada hal-hal yang kecil. Gorden rumah, bantal-bantal, segala macam. Usahakan anda sebagai istri, jangan kalau suami tanya, mana baju saya ini? Oh saya nggak tahu. Mana pulpen ini? Mana sisir itu? Nggak ada yang tahu. Kenapa nggak tahu? Itu kan amanah semua. Anda harus tahu semua itu. Lakukan karena ibadah kepada Allah SWT. Makanya istri yang pintar dan salihah, dia tahu apapun yang diamanahkan oleh suaminya, diberikan baju, diberikan sendok, diberikan apa saja, dijaga semua sama dia. Ada istri yang beruntung karena dia betul-betul menjaga sebagai amanah, dirawatlah barang-barang itu semua sehingga tidak bebankan lagi suaminya harus selalu perbaiki servis, harus ganti lagi yang baru gitu kan. Ada juga perempuan yang naudzubillah terbengkalai, lalai sekali. Setiap suami tanya, mana ini? Nggak tahu. Mana itu? Nggak tahu. Itu kenapa ini? Gitu kan?
Sampai kadang-kadang ada sebagian suami mungkin menyinggung istrinya, masa semua barang gak ada? Memang barang-barang itu punya kaki bisa jalan. Kan wajar, karena dia bekerja mencari itu. Dan ibu bertanggung jawab. Makanya beliau di sini mengkhususkan poin nomor 25 ini adalah wanita merasa dirinya tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu. Gak boleh sembarangan. Harus tahu. Makanya disendirikan, dirapi di lemari, mana handuk-handuk, mana pakaian-pakaian dalam, mana pakaian yang dipakai tidur, mana pakaian yang dipakai kerja gitu kan. Sudah harus rapi semua. Saya tidak bisa kerjakan sendiri semua Ustaz. Pakai pembantu. Silakan. Ya, pembantu rumah tangga boleh, PRT boleh dipakai jasanya. Ummahatil mu'minin pakai jasa mereka. Enggak ada masalah. Nabi SAW tidak larang itu. Gitu kan. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah datang ke rumah Ummu Salamah. Kemudian Nabi SAW panggil pembantunya Ummu Salamah. Karena sudah berapa kali Nabi panggil dia tidak nyaut, maka Ummu Salamah mengatakan radhiyallahu anha, saya pun datang ke ruangan atau ke kamarnya pembantu tersebut. Ternyata dia lagi bermain sama anak kambing kecil. Lalu berkatalah Ummu Salamah, tidakkah kau mendengar Nabi SAW memanggilmu? Kata dia, saya benar-benar tidak dengar kata pembantu tersebut. Lalu tiba-tiba dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus Anda dengan benar, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu memang Anda panggil. Gitu kan. Berarti kan ada jasa pembantu yang bisa dipakai. Ya, pakai orang yang profesional. Kan nyaman tuh. Saya misalnya sebagai laki-laki, saya bisa membahasakan, saya sangat nyaman kalau masuk rumah. Kalau rumah itu bersih, rumah itu rapi. Ya. Saya buka lemari tertata rapi. Ini pakaian dalam, ini baju kaos, ini celana ini. Kan bagus gitu. Dan itu memang tanggung jawab seorang istri. Kan tidak mungkin suami Anda kerja itu lagi. Anda juga tidak usah repot-repot kerjakan. Tapi instruksikan. Gitu kan. Termasuk juga variasikan makanan, ya, buat suami nyaman makan di rumah, sebentar masak ini, sebentar masak itu, dan buat makanan yang berkualitas. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutqinahu. Allah sangat suka seorang hamba yang kalau dia kerjakan satu perbuatan dia menguasainya. Ibu kalau masak yang terbaik, belajar. Ibu kalau pakaian yang terbagus. Ibu bersihkan rumah, bersih luar biasa, lux. Kan dikatakan dalam hadis Allah indah suka keindahan. Kenapa ibu nggak suka keindahan? Jadi kan ada juga sebagian istri ini kekeliruan juga ya. Dia peduli tentang dirinya. Kalau dirinya selalu ada, buka lemari lengkap bajunya semua, apa saja ada. Pembantunya di rumah selalu diajarkan untuk fokus kepada dia. Tapi kalau kita buka lemari suaminya nggak ada. Ditanya nggak tahu. Pembantu nggak tahu. Kemana barang-barangnya? Ini yang bahaya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru Anda sebagai istri harus mendahulukan suami Anda daripada diri Anda sendiri. Kejar surga dari dia. Sudah kita jelaskan di poin-poin yang sebelumnya. Bagaimana seorang istri mengejar ya, surga dari suaminya. Harus itu. Ini poin tidak kalah pentingnya dari bahasan yang lainnya. Poin ke-25 tentang ya, harusnya dia setiap istri merasa bertanggung jawab terhadap amanah dari suaminya, apapun itu, ya. Anda diberikan uang nafkah, amanah, ya, amanah itu nafkah. Ada lebih, bahasakan. Ini nafkah yang dikasih kemarin 5 juta, 10 juta rupiah, ada lebih 2 juta. Halal gak buat saya pakai? Misal, amanah, harus begitu. Gak boleh semuanya sendiri, gitu kan? Gak mau semuanya sendiri. Bahkan kadang-kadang yang unik ada sebagian istri subhanallah, dia beli makanan, delivery, buat dia sendiri. Makan, mungkin dia sama anaknya, atau dia sendiri umumnya. Suami nggak pernah dikasih. Kan bisa, apa salahnya sih berbagi cinta, kasih sayang sama suami pada saat, apalagi kalau duit dari dia, duit dari Anda pun Anda bisa sedekah, apalagi dari dia. Mau pesan makanan dari restoran ini, minuman kah? Telepon, ini saya mau pesan dari sini, mau nggak sayang? Bisa bahasakan dengan santun dengan baik. Kalau dia bilang, oh nggak usah, nggak apa-apa, terima kasih. Kan baik, tapi terjalin komunikasi sehat kan? Kan bagus daripada cuma tahu pesan delivery. Bahkan ada yang lebih parah. Ya, pernah ada seorang ikhwah gitu berkeluh kesah, istrinya kalau beli apa-apa di depan mata dia, selalu beli satu saja buat istri, buat dirinya sendiri. Aneh, kenapa kok bisa? Kenapa kok kayak kesannya individual sekali? Mana kemesraan, mana keharmonisan rumah tangga gitu kan? Nah, ini semua harusnya dijadikan sebagai tanggung jawab gitu. Ya, termasuk juga di sini
Tidak peduli dengan jenis makanan yang dimakan oleh suami. Ya enak nggak enak terserah. Piring yang dipakai sudah sangat tua. Sendok yang dipakai sudah sangat tua. Kenapa? Kenapa tidak dinikmati kan boleh. Dan bisa bahasakan ke suami. Maaf, ini sendok kemarin yang kita beli sudah nggak ada lagi. Atau sudah hilang, mungkin kececer, mungkin terbuang di sampah sama pembantu. Saya coba cari nggak ketemu. Maafin saya yang ridokan itu. Bisa nggak digantikan sendok saya, insya Allah akan jaga. Contoh. Mungkin Anda bilang, Ustaz terlalu peka masa sampai sendok pun dibahas. Kan kita bicara tentang masalah melalaikan urusan rumah kan. Itu disinggung oleh penulis di sini. Semua itu amanah. Mirip dengan Anda kerja di kantor. Kan semua amanah. Pulpen kantor, kertasnya. Jangan karena kertas di kantor banyak. Ini mumpung banyak bawa pulang ke rumah bagi-bagi kepada ponakan. Pulpen dikasih untuk 1 tahun dipakai 1 dus ya. 1 lusin misalnya. Ini masih banyak. Bagi-bagi aja. Gak boleh. Itu kan punya orang, gak bisa. Kan gitu. Walaupun suami kita, kalau kita bicara rumah tangga, tetap sama. Ya. Jadi ini semua amanah. Dan ini berhubungan dengan masalah rumah. Nah, rumah. Jadi nanti juga akan ada poin teman-teman sekalian itu. Tidak peduli dengan masalah bersih-bersih rumah. Nanti di poin 28 itu insya Allah kita bahas ya. Insya Allah.